الرحمن الرحيم. Saya ingin menyebutkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, inna a'malal qulubi afdalu min a'malil jawarih. Sesungguhnya amalan-amalan hati lebih utama dibandingkan amalan-amalan anggota tubuh. Amalan yang berkaitan dengan hati, niat, kemudian bersyukur, rasa takut, rasa harap, rasa tawakal, semua amalan-amalan tersebut lebih utama dibandingkan amalan-amalan zahir yang dilakukan oleh lisan, berzikir, membaca Al-Quran, yang dilakukan oleh tangan, menolong orang lain, yang dilakukan oleh kaki, berjalan ke tempat-tempat ibadah, berjihad dengan berjalan kaki, atau yang semisalnya. Amalan-amalan ini kalah dengan amalan-amalan hati tadi. Ini menunjukkan seorang muslim sebagaimana dia perhatian kepada amalan-amalan lahiriah, anggota tubuh, lisan, tangan, kaki, kemaluan, maka seperti lebih itu pula dia semestinya memperhatikan amalan-amalan hati. Saya beri contoh sekarang amalan-amalan hati yang sangat luar biasa yang menunjukkan bahwasanya amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahiriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang atau 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antara 7 tersebut, kebanyakan mereka adalah yang memperhatikan amalan-amalan hati. Seperti misalkan, rajulani tahabba fillah ijtama alaih waftaraqa alaih. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berpisah karena Allah, berkumpul pun karena Allah. Menziarahi tatkala dia di dalam rumah karena Allah, tidak menginginkan hubungan dari hubungan tersebut kecuali hanya murni Allah Subhanahu wa taala. Motivasi dia menjalin hubungan dengan si fulan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Motivasi dia menelpon, motivasi dia saling mengirimkan berita, bagaimana kabarmu? Kabar saya baik, bagaimana kabarmu? Kabar juga saya juga baik. Itu tidak ada lain kecuali karena Allah. Lihat, ini adalah amalan hati yang mereka tahabba fillah, saling mencintai karena Allah. Maka amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahiriah dari berdasarkan hadis ini. Yang lain, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Contoh yang kedua dari 7 orang ini, yaitu seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ini juga amalan hati, menunjukkan bahwasanya amalan hati lebih utama dibandingkan amalan zahir, amalan lahiriah. Kemudian yang lain, di dalam 7 orang ini juga rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal. Seorang lelaki yang dipanggil, diajak oleh seorang perempuan yang cantik dan mempunyai kedudukan, tetapi dia mengatakan apa? Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis juga dengan hadis yang sama, yaitu 3 orang yang terperosok ke dalam sebuah goa, kemudian tertutup batunya di mulut goa tersebut.
amalan hati, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah seorang dari 3 orang tersebut mengatakan, saya mempunyai anak paman perempuan dan saya mencintai dia sebagaimana layaknya laki-laki mencintai seorang wanita. Ketika saya sudah berada di atas pahanya, kemudian saya ingin melakukan pergaulan sebagaimana suami melakukan pergaulan dengan seorang istrinya, yaitu berzina, maka perempuan tersebut mengatakan, ittaqillah wala tafuddul khatama illa bihaqqih. Bertakwalah kepada Allah. Ini mungkin bisa dijadikan sebagai sebuah tema nanti. Ittaqillah, agungnya kata ittaqillah di antara para ulama salafus saleh. Ya, ittaqillah, kata perempuan tersebut, takutlah engkau kepada Allah, janganlah engkau ambil keperawananku ini tanpa kebenaran. Maka seorang tersebut pun meninggalkan perempuan tersebut takut kepada Allah dan meninggalkan harta yang dia tinggalkan untuk perempuan tersebut karena takut kepada Allah. Lihat, ini amalan hati. Amalan hati akan berpengaruh sangat luar biasa di dunia dan di akhirat. Makanya amalan hati lebih utama dibandingkan amalan zahir. Dengan amalan hati maka seseorang akan mendapatkan jalan keluar dari kesulitan dunia, sebagaimana orang tersebut. Sebagaimana orang tersebut yang 3 orang masuk ke dalam goa yang tertutup dengan batu di mulut goanya. Mereka beramal dengan amalan hati, yaitu takut kepada Allah. Itu termasuk amalan hati. Yang satu meninggalkan wanita yang dicintainya, harta yang dicintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi amanah di dalam menjaga harta pegawainya, sampai suatu ketika pegawainya meminta gajinya, karena amanah semua dari hasil gaji pegawai tersebut diambil oleh pegawai tersebut tanpa tersisa. Ini amalan hati, amanah amalan hati, menjaga amanah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua karena terdapat amalan hati. Yang jelas amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahiriah. Contoh yang lain dari amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahiriah, yaitu ketika seorang sholat atau beberapa orang sholat di dalam masjid, maka amalan hatilah yang membedakan antara seseorang mendapatkan pahala sempurna, seseorang mendapatkan pahala sekian, pahala sekian, pahala sekian. Amalan hati bedanya, masjidnya sama, imamnya sama, gerakannya sama, ruku sujudnya sama, bacaannya sama. Cuma kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, innar rajula la yusalli, hadis riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya seseorang salat wa laysa lahu min wa ma kutiba min salatihi illa usyruha aw tus'uha aw thumunuha aw sub'uha aw sudusuha aw khumusuha aw rubu'uha aw thuluthuha aw nisfuha. Sesungguhnya seseorang salat dan tidak ada pahala dari salatnya kecuali 1/10-nya, 1/9, 1/8, 7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Apa yang membedakan si fulan salat mendapatkan 1/10, si fulan salat mendapatkan 1/2? Di dalam riwayat yang lain, wa ma kutiba rajulu min salati illa ma aqil. Ini perhatikan, yang tatkala mengangkat takbiratul ihram, pikirannya ke sana kemari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah diterima dari salat seseorang kecuali yang dia sadar dia sedang salat, hatinya hadir. Hatinya hadir. Itu yang membedakan antara si fulan dengan si fulan, bedanya di dalam perihal salat. Padahal masjidnya sama, imamnya sama, gerakannya sama, bacaannya sama. Ini fungsi dari amalan hati yang sangat luar biasa. Amalan hati membedakan pahala seseorang dengan pahala seseorang dari sisi amal yang sama. Yang ketiga contohnya, seseorang dengan amalan hati kita katakan lebih utama dibandingkan amalan lahiriah. Amalan hati bisa membedakan ini sedang beribadah, ini sedang tidak beribadah. Contoh misalkan di waktu pagi hari seorang suami
karena keperluan keluarga dan problematika rumah tangga, sampai akhir-akhirnya pagi-pagi dia belum makan, kemudian sampai jam 9 dia belum makan, mungkin ngantar anaknya sakit ke rumah sakit, kemudian istrinya jatuh, kemudian dia antar lagi, sampai dia akhirnya karena problematika akhirnya ke kantor, kemudian di kantor juga sibuk, dipanggil bos dan semisalnya, sampai terbenam matahari dia belum makan hari itu. Saya bertanya, apakah orang ini dinamakan puasa? Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya, dan setiap amal sesuai dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Orang yang tadi dia tidak makan, tidak minum, ya seperti orang puasa, tapi ketika tatkala tidak ada niat, maka berarti dia bukan sedang berpuasa. Ini pentingnya amalan hati dibandingkan amalan lahiriah. Jadi kalau saya ingin ringkas tadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qayyim mengatakan inna a'malal qulub a'zamu min a'malil jawarih. Sesungguhnya amalan-amalan hati lebih utama dibandingkan amalan-amalan lahiriah. Dari sisi satu, keutamaan orang-orang yang beramal dengan hatinya lebih utama dibandingkan hanya beramal dengan lahiriahnya, yaitu orang yang beramal dengan hati dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan yang kedua, orang yang beramal dengan hati, yang lebih memperhatikan hatinya, dia akan mendapatkan jalan keluar dari solusi dari kesulitan yang dia dapatkan. Seperti kisah 3 orang tadi yang dimasukkan ke dalam goa, kemudian tertutup mulut goa dengan batu. Mereka bisa keluar dengan doa, yang doa itu di dalamnya terdapat amalan hati. Kemudian yang ketiga, amalan hati akan membedakan pahala-pahala seseorang yang beramal zahir. Ini perihal ketiga, amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahiriah. Amalan hati akan membedakan pahala-pahala seseorang yang beramal zahir. Seperti seorang sholat, ya, seorang sholat, ketika dia sholat maka ada yang sholatnya mendapatkan 1/10, ada yang mendapatkan setengah. Jauh bedanya. Jauh nggak bedanya, Pak? Jauh bedanya. Ini setengah, ini 1/10-nya. Jauh bedanya. Gara-gara amalan hati. Yang keempat, amalan hati bisa menentukan ini sedang beribadah atau ini sedang melakukan sebuah hanya kebiasaan. Amalan hati bisa membedakan ini sedang beribadah atau ini sedang melakukan kebiasaan. Sama seperti orang makan. Makan adalah kebutuhan manusia, minum juga kebutuhan manusia. Tapi dengan amalan hati, dengan niat ibadah, dia akan menjadi ibadah. Kapan itu? Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya, dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini para ikhwan yang dirahmati, ketika dia makan, minum, berniat untuk memperkuat tubuhnya dalam perihal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang aturan kebiasaan menjadi ibadah. Ini yang keberapa? Yang keempat, bahwasanya amalan hati lebih utama dibandingkan amalan lahiriah, dilihat dari sisi bahwasanya amalan hati bisa membedakan mana yang ibadah, mana yang kebiasaan. Tidur misalkan, tidur akan menjadi ibadah tatkala dia dengan tidur tersebut berniat, beramal hati. Setelah tidur dia bisa melaksanakan sholat subuh, dia bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan ibadah lainnya. Maka beda antara si fulan yang tidur dengan si alan yang tidur. Si fulan tidur karena kecapean, si alan yang tidur karena ingin memperkuat diri agar setelah tidur bisa beribadah kepada Allah. Yang kelima, amalan hati akhirnya membedakan mana yang ikhlas dan mana yang tidak ikhlas.
Ya. Bahkan gara-gara amalan hati, amalan yang mulia, aturan mulia di sisi Allah, maka ini menjadi hina, menjadi bahkan penyebab utama seseorang tersebut masuk ke dalam surga. Apa yang lebih mulia dari amalan? Yang pertama menuntut ilmu, yang kedua berjihad di jalan Allah, yang ketiga bersedekah dengan hartanya. Tidak ada yang lebih utama dari amal, 3 amalan ini dalam Islam. Tetapi gara-gara amalan hatinya hancur di dalam 3 amal ini, maka akhirnya dia yang paling pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam. Awwalu man tusa'aru bihin nar, yang pertama kali dibakar di dalam api neraka jahanam adalah orang-orang yang amalan hatinya rusak.